Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 TP2 akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang beranggotakan 1. Desmita Maharani, absen 7, 2. Devanda Fitria P, absen 8, 3. Dewi Nurbaningrum, absen 9, 4. Dini Ismawati, absen 10, 5. Erida Yulia, absen 11, 6. Hidayatunka, absen 12. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Menentukan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Meyakini bahwa Islam adalah lil alami yang dapat memajukan peradaban Islam. 1. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara gratis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada masa ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Syria atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu adalah A. Hunayn ibn Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku galan ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibn Hunayn ibn Ishaq. C. Stabij bin Qura. D. Khusta bin Lukha. E. Abu Bish Mata ibnu Yunus. 2. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. D. Gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. 3. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia.
menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia, mewaspadai secara bijaksana ajaran Islam yang berkembang di masyarakat, meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia adalah bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. 1. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Jatuh itu memang menyakitkan, apalagi ketika kita sudah berada jauh di puncak kesuksesan. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari Barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia terakhir. Kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah di tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret tatkala khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi. Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz, khalifah atau pemimpin terakhir kaum muslimin, ke Swiss dengan berbekal koper, pakaian, dan sedikit uang. Sebelumnya, Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. 1. Akibat umat Islam jauh dari Kitabullah dan As-Sunnah. 2. Taklid atau ikut-ikutan. 3. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. 4. Adanya pertempuran antara hak dan batil. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Berkat kegigihan para sahabat, para ulama, dan juga para da'i, agama Islam berkembang ke berbagai belahan dunia dan sampai juga ke Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kegigihan berdakwah para da'i, agama Islam tersebar dan berkembang terus di berbagai negara di dunia ini. Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan. B. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. C. Banyaknya cendekiawan muslim yang menentukan berbagai teori, misalnya Al-Khawarizmi menentukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.